Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Pemirsa, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sobat inovasi, menyayangi orang tua adalah kewajiban sebagai anak, terutama menyayangi ibu kita. Karena ibu adalah sosok yang harus sangat kita hormati, karena beliaulah yang merawat kita dari kecil hingga dewasa. Dari masa kehamilan, melahirkan, menyusui, dan merawat seorang anak. Maka itu kita harus menyayangi ibu kita. Dengan ini sangat berkaitan dengan Puskesmas Kampus. Inovasi yang ditonjolkan dari Puskesmas Kampus adalah Gerakan Sayang Ibu atau GESIA. Langsung saja kita sapa narasumber dari Puskesmas Kampus Palembang yaitu Ibu Dr. Marlia Revianti, MKes. Selamat datang Ibu di podcast kami One Day One Innovation. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa baik ya. Masih tetap melaksanakan vaksinasi Bu? Iya, masih lagi hektik-hektiknya. Lagi hektik. Lagi sibuk-sibuknya untuk ngurusin vaksin. Untuk urus vaksin. Sekarang ini targetnya apa Bu? Kepada sekarang siapa? Kita baru menyelesaikan dosis pertama untuk lansia, kemudian sekarang kita lagi menyasar untuk OPD dan tenaga pendidik. Dan tenaga pendidik. Tentunya sangat sibuk Bu ya dengan jadwalnya, karena ternyata pendidik itu kan banyak di Kota Palembang, juga dengan lansianya ya. Iya. Tentunya perlu tenaga kesehatan yang kuat juga ya. Dan alhamdulillah sudah divaksin semua ya tenaga kesehatan. Alhamdulillah sudah divaksin dan saat ini masih berproses. Alhamdulillah walau sibuk masih diberi kesehatan. Amin. Mudah-mudahan Puskesmas Kampus dan tenaga kesehatan lainnya diberikan kekuatan agar bisa melaksanakan vaksinasi ke seluruh wilayah Sumatera Selatan. Baik, berbicara mengenai GESIA Bu, Gerakan Sayang Ibu. Apa sih yang melatar belakangi Ibu dan Puskesmas Kampus mengidekan atau meluncurkan inovasi ini? Jadi GESIA itu adalah Gerakan Sayang Ibu dan Anak, adalah merupakan salah satu inovasi di Puskesmas Kampus yang sudah dibentuk di Puskesmas Kampus sejak tahun 2019. Salah satu yang mendasari adalah bahwa kesehatan ibu, terutama angka kematian ibu dan angka kematian anak itu adalah merupakan salah satu indikator prioritas kesehatan nasional di Indonesia, dan juga merupakan adalah bentuk indikator keberhasilan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu tidak bisa dianggap berhasil membangun daerahnya apabila masih ada angka kematian ibu dan anak yang masih tinggi. Itulah mengapa Puskesmas diberikan target di mana setiap ibu hamil harus sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar. Gitu ya. Nah, dalam Gerakan Sayang Ibu ini, kegiatan apa atau komponen apa saja sehingga ibu-ibu ini benar-benar terjaga dari dini, dari sebelum proses kehamilan mau sampai melahirkan gitu. Iya. Jadi kesehatan pelayanan kesehatan ibu yang sesuai standar itu artinya minimal dia kalau untuk saat dari tahun 2019 ya sampai dengan awal tahun Desember 2020 adalah minimal 4 kali mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas atau di sarana lain. Kalau sekarang udah jadi ke-6, tambah lagi 2 kali lagi. Jadi dalam proses kehamilannya semenjak dari trimester pertama sampai dia melahirkan, dia harus minimal 4 kali melakukan konsultasi pelayanan atau 4 kali pemeriksaan begitu ya Bu ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi apakah ibu ini memiliki resiko tinggi atau tidak, sehingga apabila memiliki resiko tinggi maka proses persalinan dan lain sebagainya bisa kita awasi dengan ketat, sehingga itu tadi untuk mencegah terjadinya kematian ibu dan kematian anak seperti itu. Nah, tambahan 2 lagi ini apa Bu? K2 lagi? Sama, jadi kalau sekarang udah 6 kali, bukan 4 kali lagi. Kalau tahun kemarin 4 kali, kalau sekarang udah nambah 6 kali. Jadi dalam selama proses mulai dari kehamilan sampai dengan persalinan harus minimal 6 kali dia melaksanakan mendapatkan pelayanan kesehatan.
Nah, ketika melaksanakan pemeriksaan nih Bu ya, itu semua direcord dalam sebuah buku ya atau bagaimana rekam sih? medis ya, ada di rekam medis. Jadi kita itu punya rekam medis yang non apa sih istilahnya, kalau ada rekam medik yang online yang masih computerized sama yang manual, kita punya dua-duanya untuk tercatat. Tadi Ibu juga bertanya komponen ya. Komponen sebenarnya kegiatan GESIA ini terdiri atas 3 komponen utama, yaitu kelas ibu hamil, kemudian pembacaan buku KIA bersama-sama, dan yang terakhir adalah USG. Pemeriksaan USG untuk ibu-ibu yang gratis, untuk ibu-ibu yang sudah rutin mengikuti 3 kali kelas ibu hamil secara rutin, kita kasih USG gratis. USG gratisnya di puskes itu juga? Iya, di puskesmas. Nah, tentunya pemirsa sahabat inovasi tidak perlu mengantri ke rumah sakit ya, cukup ke datang ke pusat kesehatan masyarakat kampus yang ada gerakan sayang ibu ini 3 kali pemeriksaan gitu Bu ya. Kemudian yang keempat bisa pakai USG. Nah, dalam pelaksanaannya kan tentunya banyak yang terlibat nih Bu ya, elemen-elemen baik itu tenaga kesehatan, mungkin juga tenaga lain di luar tenaga kesehatan. Adakah surat tugas khusus atau penugasan khusus untuk inovasi ini? Kita itu kan terdiri atas kegiatan dalam gedung dan kegiatan luar gedung ya. Jadi ada kegiatan yang berbasis kesehatan perorangan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Untuk kegiatan seperti membaca buku KIA ataupun kegiatan bumil itu biasanya kita lakukan di luar puskesmas ya, bisa dan melibatkan kader-kader kita di luar, kader-kader posyandu yang biasa mengumpulkan ibu hamil untuk berkumpul bersama, kemudian kita datang untuk melakukan edukasi, apakah di dalamnya termasuk senam ibu hamil atau juga pembacaan buku KIA bersama-sama, dan termasuk juga pemeriksaan berkala untuk ibu hamil. Tentunya untuk kegiatan di luar gedung kita harus ada surat tugas. Oh begitu ya. Nah, ketika COVID nih Bu ya, kan ini kan terkendala COVID. Apakah kegiatan ini masih berlangsung atau ada tetap tidak berlangsung atau berlangsung dengan ada pembatasan khusus sesuai dengan protokol kesehatan? Iya, kalau sebelum adanya peraturan yang kemarin dan ketika masih berlakunya PSBB, kita masih belum melakukan upaya kesehatan berbasis masyarakat, tetapi sekarang Palembang sudah tidak PSBB lagi, kita bisa mulai melakukan tentunya dengan protokol kesehatan. Jadi ibu hamil ini kan adalah kelompok ibu-ibu yang rentan terhadap penularan. Kita nggak mau juga ketika kita kumpul-kumpul terus jadi tempat penularan COVID yang nanti bisa membahayakan kehamilannya begitu. Jadi kalau untuk kelas ibu hamil sendiri sampai saat ini kita belum melanjutkan lagi. Untuk membaca buku KIA tetap kita kerjain, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Gitu ya. Nah, kalau misalnya nih ibu hamilnya kan tidak datang, misalnya datang pertama, kedua, terus yang ketiga nih nggak datang, apakah ada follow up atau ke rumah gitu, home visit? Kita pasti follow up gitu. Jadi kan di puskesmas itu ada namanya kegiatan PISPK ya. Kegiatan ini di mana salah satu indikator keluarga sehat adalah persalinan yang sesuai dengan standar dan kehamilan yang diawasi sesuai dengan standar. Apabila kita mengidentifikasi adanya kehamilan risiko tinggi, itu di rumahnya aja malah kita tandai Bu bahwa di rumah ini ada ibu hamil dan berisiko tinggi, sehingga tetangga-tetangga di sekitarnya juga aware dan ikut bisa menjaga ibu hamil tersebut. Yang pasti kalau misalnya dia tidak kontrol di waktu yang harus dia kontrol, pasti akan kita cari tahu kenapa dia nggak datang gitu. Gitu ya Bu ya. Dan kadang harus terjun ke rumah. Home visit jadinya. Home visit juga ya. Jadi artinya gerakan sayang ibu ini walaupun ibu tidak datang ke pusat kesehatannya, petugasnya yang akan mendatangi ibu tersebut untuk memeriksa Bu ya, atau untuk memfollow up apa yang terjadi terhadap ibu tersebut. Nah, dalam pelaksanaannya Bu, apakah ada kendala yang berarti? Kalau kendala sih biasa ya, antusiasme masyarakat sih kan beda-beda. Seperti kelas ibu hamil untuk mengumpulkan kadang-kadang ya semangatnya beda-beda. Ada yang susah banget ngumpulin, beda-beda di tiap beberapa. Kita kan mengumpulkannya tergantung lokasi wilayah kerja ya. Itu aja sih masalahnya, antusiasmenya. Makanya kita untuk meningkatkan antusias daripada ibu hamil itu, makanya kalau misalnya udah ikut 3 kali kelas ibu hamil berturut-turut, kita kasih voucher USG gratis biar mereka semangat. Untuk rewardnya Bu ya? Iya, untuk rewardnya. Nah, karena dia gerakan sayang ibu, apakah dia terintegrasi dengan posyandu balita gitu Bu, atau dia lain hari gitu?
kalau misalnya untuk kegiatan utama yang 3 tadi ya tidak, sebenarnya gini, gerakan Sayang Ibu ini kan adalah merupakan bentuk pengembangan dari kegiatan dasar. Kalau kegiatan dasar memang di posyandu balita itu kan dilakukan pemeriksaan kesehatan balita dan ibu hamil. Nah, seperti itu. Nah, untuk meningkatkan cakupan supaya ibu hamil itu tetap melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar, makanya kita lakukan kegiatan ini. Kalau kegiatannya sendiri tidak berbarengan pada saat posyandu, nggak cukup waktunya. Jadi kita mengalokasikan waktu tersendiri untuk kegiatan ini. Kecuali untuk yang membaca buku, bisa kita bareng-bareng. Jadi kan buku itu kan ada buku ibu hamil ya, nanti Mbak, saya lupa juga bawa bukunya. Jadi di buku Kaya itu sebenarnya informasi mulai dari proses kehamilan, persalinan sampai bagaimana cara memberikan makanan serta bagaimana tumbuh kembang anak yang normal ya. Misalnya ibu-ibu ini kan kalau anak pertama kan bingung, seharusnya anak 1 tahun tuh udah bisa apa sih? Iya, betul. Gitu. Nah, di buku itu sebenarnya ada cuma ketika dikasih tuh pada males baca kan, ataupun kalau baca tuh nggak, interpretasinya belum tentu sama atau nggak tuntas atau tidak mengerti. Makanya kalau kita baca berbarengan, kita bergantian, mereka paham. Kalau ada yang tidak jelas bisa langsung ditanyakan ke kita. Tentunya ada feedback dari petugas kesehatannya ketika ada membaca buku bersama-sama begitu. Betul. Ya. Nah, ketika menjalani inovasi ini Bu, kan tentunya banyak sekali pihak-pihak yang berkontribusi. Nah, dalam pelaksanaannya itu terus berkontribusi atau maksudnya ada beberapa yang misalnya nih pada saat pertama kan banyak pihak yang berkontribusi, kemudian ketika sudah berlangsung gitu kayaknya dilepas gitu. Maksudnya ada kemandirian dalam inovasi ini. Kalau dari awal memang kita tidak pernah bergantung sama pihak lain ya, Bu ya. Kebetulan karena kita punya dana BOK untuk pelaksanaan inovasi ini, kita bisa bergerak sendiri dengan dana yang dialokasikan memang untuk kesehatan. Tapi mungkin memang lebih cantik dan lebih rame. Misalnya ada sponsor, siapa yang datang. Misalnya ketika kelas ibu hamil ada merchandise atau buah tangan. Tapi itu kan tidak selalu ada. Biasanya kita sih minta sponsor, tapi kan mereka juga belum tentu bisa selalu ada. Tapi kalau ada sih memang bikin semangat bisa ibu-ibu. Semangat ya, bisa ramai ya ibu datangnya. Ada oleh-olehnya nih dapat dari sini seperti itu. Nah, ketika menjalani inovasi ini Bu, tentunya banyak sekali kerikil-kerikil lah istilahnya ya, baik itu dari pihak petugas kesehatannya maupun dari mungkin ibu-ibunya gitu ya. Nah, cara mengatasinya gitu Bu? Kalau dari pihak ibu tadi yang antusiasme ya dan kesadaran. Jadi yang kita bisa upayakan adalah mengoptimalkan peran kader juga, kemudian juga penyebaran informasi baik secara offline dan online. Kemudian memang ibu-ibu hamil ini memang harus dipantau secara rutin. Kita punya kohort punya kohort yang melakukan pemantauan secara rutin, yang diisi secara rutin. Kalau misalnya namanya kan daerah luas ya Bu ya, kalau tidak sering kali miss ada apa, dan dimonitor secara rutin. Kalau dari petugas ya biasalah Bu, ketika pekerjaan monoton seperti itu biasanya kan semangatnya juga on and off gitu ya. Jadi ya upaya monitoringnya aja yang saya upayakan untuk tetap dilaksanakan, jadi supaya inovasi ini bisa berjalan dan bisa terkontrol serta bisa dihitung indikatornya seperti itu. Makanya minta dilaporin setiap bulan, walaupun saya mengerti petugas mungkin ada bosennya. Gitu ya. Itu kan wajar aja seperti itu. Nah, inovasi ini merupakan replikasi atau sudah direplikasi ke tempat lain, atau memang replikasi dari tempat lain? Replikasi juga dari tempat lain, seperti kayak kegiatan ibu hamil kan sudah beberapa didulukan, tapi mungkin untuk dijadikan jadi satu dan berintegrasi, ada bentuk reward sendiri untuk ibu-ibu, itu mungkin ide dari kita, karena kita kebetulan juga punya alat USG yang bisa kita manfaatkan. Dan ibu hamil biasanya kalau datang tuh nggak puas kalau nggak ngelihat si bayinya di foto kan. Nah itu, jadi itu mungkin bisa jadi salah satu indikator penarik mereka untuk bisa ikut dalam kegiatan kita. Iya, betul. Sobat inovasi, inovasi tidak harus yang wah, artinya sedikit ada pengembangan sudah merupakan inovasi. Contohnya di Puskesmas Kampus dengan menambahkan sedikit bahwa ada pemeriksaan USG sudah merupakan reward ya kepada ibu-ibu yang ingin datang ke pemeriksaan kehamilannya ke Puskesmas Kampus. Nah, kesan-kesan Bu
setelah melaksanakan dari 2019, baik itu pada saat tahun 2019 dan juga pada saat pandemi COVID gitu. Iya, yang pasti ketika pandemi COVID kita semuanya terhenyak dan kaget Iya. ya. Jadi kegiatan masih bingung karena waktu itu baru pertama kali, jadi masih bingung apa sih ini, dan itu juga menyebabkan terganggunya seluruh aktivitas. Betul. Sedangkan target tetap Target sama. harus, ya, target Mereka harus nggak mau dicapai. peduli COVID nggak COVID, pokoknya nggak kematian ibu Iya, seperti harus itu. target dicapai. Iya, jadi makanya untuk mengembangkannya kita mencoba tadi itu yang kemarin yang ketika saya studio gerhana kampus, itu kan gerhana adalah kampus. kegiatan. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa datang secara offline dan langsung, maka kita melakukan bisa konsultasinya secara online dan mandiri. Mereka bisa, kalau bisa sih awas dengan kehamilan mereka sendiri seperti itu. Kalau memang kondisi-kondisinya harus datang ke puskesmas, tak perlu takut ya, tetap harus datang ke puskesmas seperti Gitu itu aja. ya. Jadi kondisi yang berkesan ya, kondisi ini memaksa seluruh tatanan kehidupan kita berubah dan kita beradaptasi Gitu. terhadap kondisi COVID ini. Gitu. Baik. Terakhir Bu, pesan-pesannya kepada inovator dan kepada timnya atau juga kepada masyarakat supaya aware terhadap kesehatan. Silakan. Ini masih musim pandemi COVID, tapi orang hamil ya tetap hamil aja, yang menikah tetap menikah aja. Jadi supaya jangan ketika pandemi COVID ini angka kematian anak meningkat, angka kematian ibu meningkat. Jadi untuk ibu-ibu hamil ya tetap memeriksakan kehamilannya tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Kita juga ada kewajiban untuk melakukan pemeriksaan rapid test yang untuk ibu-ibu di trimester ketiga kehamilan. Jadi ibu-ibu yang akan melahirkan itu bisa melakukan rapid test di puskesmas. Jadi untuk amannya saja ketika proses persalinan ibu aman, sehingga ketika datang ke rumah sakit atau sarana pelayanan pun juga nggak ditolak begitu ya Bu. Ya, Bu. Sebenarnya nggak ada yang menolak sih, cuma kalau ketika ibu hamil dengan COVID infartu pasti protokolnya akan jauh berbeda gitu. Jadi semoga ibu hamil bisa menjaga dirinya ya ketika proses kehamilan aman, nyaman, anak yang dilahirkan juga sehat. Baik, terima kasih atas kehadiran Ibu Maria Revianti MKes dari Puskesmas Kampus. Jangan takut ibu-ibu hamil, artinya ketika setelah diterapkan protokol kesehatan, insya Allah pemeriksaan dan nantinya keberlangsungan untuk melahirkan juga akan lebih safe dan lebih nyaman Bu ya. Baik, kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.